Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ini akan menjelaskan poin yang A, yaitu faktor internal dan eksternal pengolahan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50%, ataupun pada tanaman tahun pertama minimal memiliki 500 tanaman per hektar. Nah, hutan rakyat ini dia memiliki manfaat dari berbagai aspek. Sedangkan menurut Jaja Pertunja, dari aspek ekonomi, untuk memproduksi kayu dan meningkatkan industri kayu sebagai upaya untuk meningkatkan peranan dan jaringan ekonomi rakyat, aspek sosial, dan membuka lapangan kerja dari aspek ekologi. Nah, itu sebagai penyangga kehidupan masyarakat dalam mengatur tata air, dan itu bisa mencegah bencana banjir, erosi, dan sebagai prasarana untuk memelihara kualitas lingkungan hidup, ataupun disebut juga dengan penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen. Kemudian ada estetika, berupa keindahan alam yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, antara lain seperti ilmu biologi, ilmu lingkungan, dan lain-lainnya. Kemudian bagian poin yang pertama yaitu ada masyarakat pedesaan punya keleluasan dalam mengelolanya. Nah, dari situ mereka dapat mengelola hutan rakyat secara monokultur yang menghasilkan kayu atau HBK, atau secara agroforestry yang menghasilkan beragam produk yang dikenal sebagai hasil pertanian dari hasil hutan. Nah, dari hal ini menyebabkan penyusunan hutan rakyat beragam, sehingga hutan rakyat dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut IPB, hutan rakyat dapat dikelompokkan berdasarkan pola pembangunannya dan pola tanamannya. Berdasarkan pola pembangunannya, hutan rakyat itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada hutan rakyat tradisional, kemudian ada hutan rakyat impres. Nah, hutan rakyat merupakan merupakan hasil hutan dan hutan rakyat 31 durasional adalah hutan rakyat dibangun sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Nah, tanaman ini merupakan penyusun hutan rakyat adalah tanaman buah-buahan yang bercampur dengan tanaman lainnya. Nah, sedangkan hutan rakyat impres itu adalah merupakan hutan rakyat yang dibangun oleh pembangunannya dan diperkasai oleh bantuan dan penghijauan pada lahan yang terlantar. Tanaman penyusun hutan rakyat adalah tanaman kekayu-kayuan. Dia kemudian ada berdasarkan pola tanamannya. Nah, hutan rakyat itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada hutan rakyat murni, hutan rakyat campuran, ataupun agroforestry. Hutan rakyat murni merupakan hutan yang hanya terdiri atas satu jenis pohon yang tanaman secara homogen ataupun monokultur. Kemudian ada hutan rakyat campuran atau disebut dengan polikultur, merupakan hutan yang terdiri atas berbagai jenis pepohonan yang ditanam secara campuran. Kemudian ada agroforestry. Nah, agroforestry itu merupakan hutan yang memiliki kombinasi antara kehutanan dan cabang usaha dan tani lainnya, seperti pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan lain-lainnya yang saling terpadu. Nah, berdasarkan lokasi atau jenis tanaman penyusunannya, Mission dalam Harjanto mengelompokkan hutan rakyat itu dalam 3 tipe. Nah, 3 tipe itu antara lain ada pekarangan, talun, dan kebun campuran. Tipe pekarangan itu merupakan berada di sekitar rumah dengan pengaturan taman yang terang, luas, minimum ada 0,1 hektar dan tersusun dari berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran sampai pohon setinggi 20 meter. Nah, tipe talun mempunyai ukuran yang lebih luas, tanaman pohon sedikit rapat, tinggi pohon mencapai 35 meter, lumayan panjang juga ya kan. Dan terdapat tanaman yang tumbuh liar dari jenis herba ataupun liana ataupun tipe perkebunan. Campuran memiliki jenis tanaman yang lebih homogen dengan jenis tanaman pokok berupa cengkeh, pepaya, dan berbagai jenis tanaman herba yang lainnya. Kemudian itu berdasarkan jenis tanaman penyusunannya menurut Heruman dalam Harjanto mengidentifikasi ada 17 macam budidaya masyarakat dalam mengusahakan tanaman jenis pohon-pohonan terbagi dalam 3 golongan. Ada yang pertama itu kombinasi antara pepohonan dengan tanaman perkebunan, tanaman makanan dan semak. Kemudian ada kombinasi antara pepohonan dengan tanaman yang makanan yang ternak. Kemudian ada kombinasi pepohonan dengan ikan.
Kemudian ada kebijakan pengelolaan hutan rakyat, hutan kemasyarakatan menurut Permenhub nomor 37 tahun 2007, hutan desa. Kemudian ada pendanaan hutan rakyat. Kegiatan pengelolaan hutan rakyat itu yang intensifnya terdiri dari kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Menurut Mansur Antoheturu, kegiatan pengelolaan hutan rakyat itu tidak intensif, hanya terdiri dari kegiatan penanaman, pemeliharaan tahun pertama, dan pengembangan. Keberhasilan usaha ini dipengaruhi oleh intensitas pengelolaan, kesesuaian dari tempat tumbuh, kualitas bibit yang ditanam, dan kondisi pasar kayu rakyat. Lalu ada kelembagaan pengelolaan hutan rakyat. Masyarakat melakukan pengelolaan rakyat secara sendiri-sendiri berdasarkan norma yang diwarisi dari orang tua terdahulu, dan masyarakat khawatir atas sistem nilai ini ke generasi berikutnya tidak mulus karena ada sebagian besar kaum muda merantau ke luar daerah. Kemudian pengelompokan hutan rakyat. Nah, hutan rakyat itu sama-sama ketahui merupakan hutan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Nah, keberadaan hutan ini biasanya berada di tanah adat, meskipun ada hutan yang dikelola rakyat di tanah negara atau kuasa tanah negara. Orang tidak ada pengertiannya secara pasti, maka pemahamannya harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan lokal. Kemudian ada pengelompokan hutan rakyat berdasarkan status tanahnya. Pertama, hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani oleh hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak guna pakai. Kemudian ada hak hutan adat. Nah, hutan adat itu ditumbuhkan di atas tanah adat ataupun tanah oleh kolektif ataupun kelompok tanah desa. Kemudian ada hutan kemasyarakatan. Nah, hutan ini di atas tanah negara. Nah, hutan ini terbentuk dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalani oleh pemerintah. Lalu ada bentuk-bentuk dari hutan rakyat, antara lain pengelolaan hutan bersama masyarakat atau disebut dengan PHBM. Kemudian ada kemitraan antar perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya. Lalu ada prinsip pelestarian hutan rakyat. Nah, pelestarian hutan rakyat itu pada unsurnya memiliki prinsip pelestarian dalam pengelolaan hutan. Produk lestari dijelaskan sebagai bangunan 3 dimensi yang tersusun atas 3 dimensi yang berfungsi sebagai produksi, fungsi ekologi dan sosial ataupun suatu unit manajemen. Lalu bagaimana caranya untuk melestarikan hutan rakyat sebagai berikut. Pertama, ada melakukan reboisasi. Nah, reboisasi itu merupakan penanaman yang telah ditebang kembali, seperti maupun itu pun tanah tandus. Nah, tujuan ini berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan bisa menyerap polusi atau debu di udara. Kemudian melakukan sistem tebang pilih. Tebang pilih itu merupakan sebuah kegiatan mengatir yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Contohnya seperti hewan yang ada di hutan, kita harus menjaga supaya tidak punahnya hutan, hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Lalu tidak ada membuang sampah sembarangan karena itu bisa mengganggu lingkungan hutan ataupun lingkungan kemasyarakatan. Baiklah, ini dapat sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haitun Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah pengelolaan wilayah hutan yang diampu oleh dosen kita, Ibu Fatmawati, MPD. Di sini saya menjelaskan poin pengelolaan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Keberadaan hutan ini biasanya berada di tanah adat. Meskipun ada hutan yang dikelola oleh rakyat di tanah negara atau kawasan hutan negara, karena tidak ada pengertiannya secara pasti, maka pemahamannya harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan lokal. Berikut ini adalah pengelompokan hutan rakyat berdasarkan status tanahnya. Yang pertama yaitu hutan milik. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah, dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak guna pakai. Hutan jenis ini banyak terdapat di Pulau Jawa. Selanjutnya hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang tumbuh di tanah adat atau tanah kolektif atau kelompok tanah desa. Hutan jenis ini umumnya dikelola secara berkelompok untuk pemanfaatan masyarakat luas. Selanjutnya yang ketiga yaitu hutan kemasyarakatan.
Hutan kemasyarakatan ini adalah hutan di atas tanah negara. Hutan ini terbentuk dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah, kelompok masyarakat atau koperasi masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk lain dari hutan rakyat, antara lain pengelolaan hutan bersama masyarakat yang disebut dengan PHBM atau kemitraan antar perusahaan pemegang HPH, HTI dengan masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin prinsip pelestarian hutan rakyat. Prinsip pelestarian dalam pengelolaan hutan produk lestari dijelaskan sebagai bangunan 3 dimensi yang tersusun atas 3 dimensi yang tersusun atas dimensi kelestarian, fungsi produksi, fungsi ekologi, dan sosial. Dalam suatu unit manajemen, cara melestarikan hutan rakyat sebagai berikut. Pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus. Tujuan reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu udara. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu melakukan sistem tebang pilih. Tebang pilih merupakan sebuah kegiatan mengatur yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sumber ekonomi, yakni dari pohon-pohon dari hutan tersebut. Yang ketiga yaitu melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Beberapa di antaranya mengalami kepunahan karena diburu manusia dan kebakaran. Selain memerangi pemburuan, kita juga harus menyadarkan masyarakat agar peduli untuk melindungi ekosistem yang ada. Dan yang terakhir adalah tidak membuang sampah di hutan. Kebiasaan buruk membuang sampah rumah tangga masih saja dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Padahal sudah ada larangan dari pemerintah setempat. Sampah rumah tangga biasanya didominasi sampah plastik, tentu sulit terurai dan akan menyebabkan tercemarnya hutan. Semakin lama tanah akan tertutupi oleh sampah sehingga pohon akan sulit mendapatkan resapan air hujan. Pada akhirnya pertumbuhan pohon di hutan akan berkurang. Sampai di sini presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.